seorang tarot reader bisa nggak baca diri sendiri? Halo, di Dolan Sana Seni kali ini kita akan ngobrol bareng tentang tarot. Seperti yang teman-teman tahu, tarot berhubungan dengan sisi yang bersifat meramal ya. Untuk kali ini, Dolan Sana Seni kedatangan tamu, Mbak Dani Yanuar, seorang tarot reader yang sangat terkenal di Yogyakarta. Terkenal. Dan bukan hanya di Yogyakarta rasanya, banyak juga dari luar Jakarta yang sudah mengenal beliau. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang dunia tarot itu sendiri, dari sejarah, aspek budaya, dan juga perkembangannya seperti apa. Kita langsung kenalan aja kali ya. Oke. Halo semuanya, aku Dani. Memang aku full time tarot reader. Kalau terkenal banget kayaknya ya enggak lah, biasa aja gitu. Debut di tarot soalnya juga belum cukup lama gitu. Masih ya 5-6 tahunan gitulah untuk karir profesional. Awalnya dulu tuh tertarik sebenarnya karena aku suka gambarnya aja sih gitu. Dulu aku pertama itu kan punya Happy Tarot, sangat lucu gitu kan. Dia banyak gambar-gambar kartun gitu, dan namanya dulu aku tertarik, kenapa kok namanya tuh lucu-lucu gitu, namanya The Strength, Wheel of Fortune gitu-gitu. Kok ini lucu ya? Terus dari situ aku mulai tertarik mencari tahu lebih dalam gitu. Mulai belajar baca. Akhirnya ya keterusan sih sampai sekarang. Menarik soalnya gitu. Semakin digali tuh nggak habis-habis. Simbol-simbolnya itu kan sangat kaya banget gitu loh. Dari yang tadinya cuma lihat satu gambar, ternyata ketika kita lihat lebih jauh, gambarnya banyak banget gitu, simbolnya banyak banget. Ini menarik karena channel Dolan Sana Seni kan channel seni ya Mbak ya. Tapi kali ini mungkin banyak yang bertanya-tanya nih, kenapa kok kita ngebahasnya tentang tarot? Gitu. Nah, yang sebagian orang mungkin mengidentikan tarot itu dengan ramalan. Menurut Mbak Dani seperti apa? Ramal sendiri tuh agak rancu ya. Ramal tuh apa sih? Ramal itu kan sebenarnya kan ya cuma sama aja membaca petanda gitu. Seperti misalnya kita lihat langit terus mendung terus kita bilang wah ini mau hujan, itu kan bukan ramal gitu. Sama kalau kita baca tarot juga kita tahu bahwa ketika muncul simbol ini, oh berarti dia lagi kayak gini gitu. Bukan ramal sih sebenarnya, lebih ke membaca simbol dan membaca pertanda aja gitu. Jadi tentang seni membaca pertanda ya? Iya, seni membaca pertanda. Berarti aspeknya kalau mungkin saya bisa bilang bagaimana kita bisa mempunyai kepekaan untuk membaca pertanda itu dan kemudian mengartikannya gitu. Ya. Bukan mistis. Bukan mistis ya, karena kalau mistis itu kan berarti sesuatu yang tidak bisa dijelaskan gitu. Tarot sendiri kan simbolnya itu bisa kita pelajari gitu loh. Tanpa orang harus belajar mistisme, tanpa orang merasa bahwa dirinya punya indera keenam, dia tetap bisa belajar tarot. Siapapun. Siapapun, karena itu cuma seni menghafalkan simbol gitu. Kedua ini ada simbol ini tuh begini nih. Simbol ini selalu mengartikan ini. Misal kayak aku gambarin deh ya, ada anjingnya di sini. Anjing simbol apa sih? Kan bisa dinalar, kesetiaan. Ada kesetiaan di situ, loyalitas di situ. Gitu. Nanti ketika lihat simbolnya yang lain lagi, oh aku ternyata lihatnya nggak anjing nih Mbak, aku lihatnya ada gambar gedung misalnya. Oh berarti ada harapan di situ. Setiap tarot reader bisa mengartikan berbeda, tergantung pengalaman tarot readernya sendiri, pengetahuannya soal simbol. Terus ketika kartu itu dibuka, yang pertama kali dia tangkap itu simbolnya apa, dan kemudian biasanya adalah pertanyaan klien itu apa, bisa digabungkan sama itu. Oke, menarik. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin bisa sharing sedikit dulu kali ya tentang sejarahnya tarot itu dulu seperti apa sih Mbak? Awalnya kapan pertama kali ada gitu, itu tuh perdebatan banget lah. Ada yang bilang itu dari Mesir, ada yang bilang itu memang dari Eropa. Jadi itu memang simpang siur banget. Cuma pertama kali muncul itu tarot itu memang bukan kartu divinasi, tapi adalah kartu permainan. Permainan bapak-bapak di cakro gitu. Jadi kayak remi. Memang seperti remi gitu, karena dia ada as sampai ke king, kan persis seperti kartu remi. Terus kemudian sempat hilang karena kan di abad gereja kan tidak boleh ada permainan kartu. Mungkin karena edik ya, ki bojone dolanan kartu terus ibu. Terus habis itu muncul lagi itu di Italia abad ke-14. Ketika satu keluarga, Visconti dan Sforza itu menikahkan anaknya. Ini dua keluarga yang sangat kaya gitu di Italia. Kemudian untuk menandai pernikahan anak mereka, mereka menyuruh satu pelukis namanya Bonifacio Bembo untuk melukis gambar-gambarnya mereka gitu loh. Dan mereka dilukiskan itu dalam, ya lukisan besar tapi pakai kartu tarot gambar tadi gitu loh. Ada dari The Fool sampai yang terakhir gitu, sampai the World-nya. Cuma memang sekarang itu kayaknya beberapa lukisannya udah nggak ada. Seingatku tuh tinggal 3 yang tersimpan di museum. Salah satunya adalah The Hangman. The Hangman itu yang paling terkenal. Kemudian ada yang mengatakan The Hangman itu pada akhirnya menginspirasi para penulis-penulis untuk menulis
menuliskan sebuah cerita. Abad ke-17 ada tokoh namanya Kurt de Gebelin gitulah. Dia melihat waktu itu ada orang bermain kartu tarot ini, terus dia tahu, loh ini tuh adalah simbol-simbol mistisme Mesir loh gitu. Berarti ini ada sesuatu okultnya di sini gitu. Terus habis itu dia menulis buku memang soal penjelasan tarot ini. Terus 2 tahun selanjutnya yang tertulis adalah ini tuh tarot reader pertama gitu loh. Namanya Ateyla sebagai tarot reader pertama. Tapi si Ateyla juga mengatakan aku tuh jauh lebih lama daripada yang diomongin sama Gebelin. Sebelum dia tuh aku udah tahu bahwa ini tuh bisa dibaca gitu. Sekitar abad ke-18 muncullah si White dan Smith ini menciptakan tarot yang sekarang kita kenal ini. Oh, ini dari tokohnya asli di gambar itu? Enggak, dia menginterpretasikan ulang lukisan tarotnya. Karena kan dulu sangat renaissance gitu kan gambarnya, yang awal-awal tuh agak-agak dark banget lah. Nah ini yang mendasari tarot muncul yang sekarang banyak tuh ini. Kalau nggak salah di Indonesia itu masuk baru tahun 2000-an ya? Iya, baru tahun 2000-an. Itu siapa yang bawa? Itu juga tidak ada data yang jelas gitu loh. Cuma memang kalau kita ngomongin tarot di Indonesia ya kita akan menandai dengan hadirnya tarot wayang ini, Bu Ani. Bu Ani ya? Iya, kalau nggak salah dia bikin buku juga ya? Iya, bukunya tarot wayang ini ditandai dengan itu Grandmasternya. Oh, dia Grandmaster tarot. Grandmaster tarot. Kalau boleh tahu nih, total ada berapa kartu sih? Ada 78. Secara global itu simbolnya sama semua? Secara global simbolnya sama. Ada 4 elemen dan 1 mayor gitu. Di gambar ulang pun juga harus ada simbol yang sama gitu. Misal kayak di sini digambarkan bahwa ini sword, simbol sword ya, di sini ya simbolnya adalah burung, karena burung itu simbol dari pikiran, angin, elemennya gitu. Dari gambar yang saya bilang apa ya, global ya, begitu di setiap negara dia bisa punya percampuran budaya, percampuran budaya, kemudian memunculkan kartu-kartu tarot dengan simbol-simbol yang baru gitu. Itu hanya di Indonesia aja atau di negara lain juga? Setiap negara kayaknya memang punya, karena tarot itu sangat luas ya sebenarnya, seni yang luas gitu. Dia bisa dilukiskan ulang dengan penambahan gambar tertentu, pengurangan gambar tertentu, tapi tidak pernah mengurangi maknanya. Aku pernah baca ada satu anak isi yang bikin skripsi soal dia menggambar ulang tarot ini dalam budaya Bali. Dia merasa bahwa tarot itu ya memang sangat luas dan bisa digambarkan ulang. Kemudian dia menggambar 22 arkana mayor, misalnya kayak the moon-nya dia ganti dengan gambar Lea gitu-gitu. Artinya ini sifatnya universal ya Mbak ya? Sifatnya universal. Kalau menurut Mbak Dani sendiri, sisi unsur seninya di mana? Pertama jelas seni pembacaannya sendiri ya. Terus kemudian dari gambar. Kalau kita tahu bahwa deck tarot itu semua tahun-tahun orang ini banyak banget, berkembang banget, lukisannya berkembang banget, gambarnya berkembang banget, tergantung bagaimana penggambar itu menginterpretasikan artinya gitu loh. Misal ketika dia ngomongin soal Ten of Swords yang artinya adalah dia dibunuh dari belakang, ditusuk dari belakang, ada yang menggambarkan cuma seperti ini, perempuan berdiri dengan banyak burung, itu kan interpretasi dia. Kemudian kan interpretasi yang lain adalah nanti ada orang yang dia ditusuk tapi sambil main handphone karena sangat modern gitu. Jadi interpretasi masing-masing. Mungkin boleh dilihatin ya satu kartu yang apa kalau nih? Di bahasa universalnya seperti apa di tarot Oke, wayang boleh. gitu ya? Six of Wands ya, ini di Rider Whitetail ini, dan ini Six of Wands-nya wayang. Kesamaannya adalah dia ngobrolin soal kemenangan. Disimbolkan di sini Arjuna karena kan dia adalah panglima perangnya Pandawa. Dan di sini juga gambarnya adalah seorang panglima perang gitu. Menarik ya, jadi bahasanya sama, tetapi visualisasinya itu bisa berbeda-beda. Iya, visualisasinya gitu. berbeda-beda. Tapi kalau dari yang aslinya ini, sampai sekarang nggak berubah gambarnya? Kalau yang Rider Whitetail ini memang ya dari dulu seperti itu. Para pembuat tarot yang baru itu mengacunya dari sini. Simbol yang di sini diinterpretasikan ulang semua gitu. Pembagian kartunya itu seperti apa sih? 22 kartu kalau di mayor. Itu dari angka 0 sampai 21. Itu menggambarkan soal perjalanan hidup manusia. Kalau kita ngomongin soal spiritualitas ya itu. Terus kemudian nanti dibagi lagi ada 4. Simbolnya ada cups, terus wand, tongkat, kemudian ada pentacles, kemudian ada sword, pedang gitu. Dan dari 4 elemen itu nanti ada kartu lagi gitu. Dari angka 1 ace sampai ke 10, kemudian habis itu court card. Persis kayak kita main remi, cuma ditambah ada pitch di situ. Belajar bahasa simbol ya Mbak? Belajar bahasa simbol. Menariknya belajar bahasa simbol itu seperti apa? Karena simbol pertama universal, seperti kita bahas. Mau di negara manapun ya simbol akan universal gitu. Dan di kehidupan manusia kita dipenuhi simbol-simbol juga. Karena kan ada manusia tuh animal simbolikum. Manusia adalah binatang yang berbahasa menggunakan simbol gitu. Kita ngomongin simbol ya
Pasti banyak banget. Kita mimpi juga pasti ada simbolnya. Kita kalau mau lihat lebih aware sehari-hari, kita juga pasti menemukan simbol gitu. Contohnya? Anak-anak sekarang suka ngomonginnya adalah, oh aku menemukan angka kembar di mana-mana. 22, 33, 11 gitu. Dan itu ada petunjuk yang sebenarnya sedang... Sebenarnya iya. Aku percaya sih nggak ada yang kebetulan gitu. Ada contoh realnya nggak yang pernah dialami terkait dengan simbol-simbol dan waktu nggak sengaja ketemu di kehidupan sehari-hari, kemudian sebagai seorang tarot reader, Mbak Dani bisa ngebaca gitu, habis ini ada apa misalnya? Sehari-hari kayak apa ya? Biasanya aku lebih ke mimpi sih, mimpi apa, terus oh mungkin mau ada ini gitu. Dan aku harus ini gitu. Kan katanya mimpi cuma bunga tidur. Nggak semua ada artinya. Mimpi itu adalah, kalau aku bilang sih bukan bunga tidur, itu unconscious mind yang muncul ke permukaan gitu loh. Pikir ketaksadaran yang muncul ke permukaan. Ketika dibilang nggak ada artinya, sebenarnya kamu harus cek. Misalnya kayak, aku tuh mimpi lari-lari mbak, dikejar hantu misal gitu. Bisa jadi kamu tidak dikejar hantu, kamu dikejar sama deadline-mu juga bisa gitu. Itu kan unconscious mind-mu gitu yang muncul. Berarti itu bunga tidur aja mbak? Ya enggak, itu tuh kamu sedang diingatkan sama pikiran bawah sadarmu, ada hal yang harus kamu kerjakan, jangan diabaikan. Kayak dimaknai lebih dalam, dibalikin ke diri sendiri gitu loh. Apa sih yang sebenarnya terjadi dari mimpi itu? Artinya dalam kehidupan manusia sehari-hari itu simbol itu sebenarnya deket ya? Iya, banyak. Kita dekat banget sama simbol gitu. Kalau aku simpulin kan itu ada sisi kepekaannya juga ya. Jadi mau dapat banyak atau sedikit mimpi pun, tapi kalau orangnya nggak punya kepekaan yang cukup, mungkin nggak bisa mengartikan seperti itu. Tarot itu berbicara tentang latihan mengasah kepekaan juga nggak sih? Iya, latihan mengasah kepekaan, bahwa mempercayai intuisimu sendiri gitu. Itu yang aku selalu ajarkan ketika aku ngajar tarot gitu. Karena aku akan menjelaskan satu kartu dengan banyak sekali simbol. Nah, pertanyaannya si murid biasanya adalah, Mbak dari mana aku tahu bahwa ini yang relate sama pembacaanku dengan banyaknya simbol itu? Percayai intuisimu. Waktu kamu buka pertama, matamu menangkap gambar apa? Itu yang harus kamu bahas lebih detail. Misal dengan kartu yang tadi kita ngomongin soal Six of Wands tadi, yang aku lihat pertama Mbak itu adalah warna hijau, misalnya gitu. Dan kamu harus cek warna hijau itu artinya apa, sedetail itu. Dan harus mempercayai bahwa oh ini yang pertama harus aku bahas sama dia adalah soal ini, kemudian ini, kemudian ini. Nanti gambar kedua yang kamu lihat apa, kamu bisa menggabungkan itu jadi cerita untuk kamu jelaskan ke klien. Tapi bicara tentang sesuatu yang dibaca dari tarot ini sendiri itu berkaitan dengan future atau yang kondisi saat ini. Kan katanya bukan ramalan. Iya, makanya nggak ada future telling, adanya fortune telling. Fortune telling. Karena kan sebenarnya masa depan itu kan kita yang bikin ya. Masa depan, takdirmu itu adalah konsekuensi dari apa yang kamu kerjakan sekarang. Ketika kita ngomongin soal tarot, Mbak ini nanti ke depan kayak apa? Lah sebenarnya kan aku cuma membaca dari langkah-langkah yang kamu ambil, itu konsekuensi yang akan kamu dapat tuh ini loh. Kalau kamu nggak mau dapat ini, ya ambil langkah yang lain gitu. Jadi seperti memberikan sudut pandang. Jadi cara kerjanya nggak bisa misalnya buat nanya, nanti 10 tahun lagi kehidupan aku akan seperti apa gitu. Nggak seperti itu sebenarnya yang dibaca. Itu sih. Kalau mau baca 10 tahun seperti apa, biasanya aku kan jawab loh 10 tahun tuh lama banget. Kalau misalnya nih, aku akan membacamu 10 tahun ke depan seperti apa, ya nggak apa-apa, dengan catatan nggak ada yang berubah dari kehidupanmu. Gitu aja. Aku baca misalnya kayak, nanti kamu 10 tahun lagi tuh akan punya anak 5, misalnya aku bilang gitu. Terus ternyata dia sama pasangannya akhirnya berpisah gitu loh, karena pasangannya memilih orang lain. Nah itu kan aku bacanya dari sudut si klien yang aku baca, tidak membaca dari sudut si pasangannya ini gitu. Ini jadi lebih jelas sih, karena artinya lebih jelas bahwa konsepnya bukan literally ngeramal nanti sekian tahun akan seperti apa, tetapi sebenarnya membaca situasi saat ini yang mungkin bisa menentukan untuk nantinya itu seperti apa. Langkahmu itu seperti apa. Bayangkan aja kita tuh lagi main catur gitu. Langkah kita itu menentukan langkahnya semesta. Langkah kita itu disebut tindakan gitu. Kamu bertindak apa? Langkahnya semesta itu disebut konsekuensi. Jadi ketika kamu melangkah, ya kamu siap sama konsekuensinya. Gitu. Balik sedikit ke pikiran bawah sadar tadi. Orang hidup lebih banyak dipengaruhi dari bawah sadarnya daripada pikiran sadarnya. Betul. Itu juga berlaku dalam pengambilan keputusan. Kalau kita ngomongin soal bagaimana ketaksadaran mempengaruhi orang mengambil keputusan, ya sekarang lebih banyak orang mengambil keputusan dari sisi ketaksadarannya. Kalau orang mengambil keputusan dari sisi sadarnya, berarti orang itu disebut aware. Yang orang bilang, wah aku tercerahkan, sebenarnya kan karena aware aja gitu loh. Banyak orang mengambil keputusan di dalam hidupnya itu berdasarkan
satu pengalaman masa lalunya. Memang ada berapa aspek yang menentukan? Kalau kita ngomongin dari sudut pandangnya Carl Gustav Jung ya ada 4 gitu. Satu adalah pengalaman masa lalunya seperti tadi aku bilang. Terus yang kedua adalah suka atau tidak suka sama sesuatu. Terus yang ketiga indrawi. Yang keempat nah intuisi, ketasadaran tadi. Nah ini yang sering banget orang mengambil keputusan tuh karena dia nggak sadar gitu loh. Misalnya, Mbak aku mau ngambil keputusan ini nih. Karena apa kamu ngambil keputusan itu? Itu dia agak bingung kenapa dia melakukan itu. Ada yang berdasarkan karena dia pernah mengalami trauma terus saya ngambil keputusan itu. Dari 4 aspek tadi yang paling dominan untuk orang ngambil keputusan itu, kebanyakan tuh yang mana? Dan seharusnya seperti apa? Seharusnya semuanya dipakai. Seharusnya semua dipakai ya? Iya. Artinya 4 ini tuh aspek-aspek yang membangun pengambilan keputusan tuh supaya lebih objektif ya? Lebih objektif. Tapi kalau kita ngomongin soal tarot, ngambilnya ya dari intuisi gitu. Nah sekarang tentang kalau misalnya lagi ketemu klien, cara kerjanya seperti apa? Kita kan udah ngomongin 4 pilihan ya. Yaitu kan kita menutup 3 pilihan, cuma memberikan 1 pilihan menggunakan intuisi. Karena misalnya seperti ini kan pasti kartu dikocok dulu nih, terus habis itu ditebar. Nah, kita menebar itu kan pertama, ini tertutup semua gitu. Satu pengalaman masa lalu, kita nggak punya pengalaman. Kalau mau ngambil ini nanti hasilnya seperti apa, kan nggak bisa dibandingkan gitu. Jadi faktor itu gugur ya? Gugur faktor itu. Yang kedua adalah suka atau tidak suka. Lah sama semua. Bentuknya sama semua? Bentuknya sama semua, warnanya sama semua, baunya juga sama semua, ya udah. Yang ketiga adalah pengindra. Kan sama aja, warna sama, dirasa juga sama, dipegang sama semua. Ini kan sudah gugur 3. Satu yang cuma digunakan, intuisi. Ketasadaran tadi. Jadi ketika kita memunculkan ketasadaran, kita memunculkan data dari bawah sadar kita. Dan kita mengambil 1 kartu, dibuka, nah baru akan muncul simbol yang bisa dibaca. Seorang tarot reader bisa nggak baca diri sendiri? Nah, tergantung objektivitas sih. Misal ya, aku ambil kartu ini. Ini disebut kartunya adalah Five of Pentacles nih, aku ambil. Kalau aku sebagai tarot reader, aku akan ngomong sama klienku, kamu akan ribut sama orang bisa. Tapi karena aku tidak objektif misalnya ya, aku baca diri sendiri, waduh kok elek, nah, terus nggak mau, aku mau yang bagus. Terus artiin sendiri gitu loh, wah ini aku akan dibantu oleh orang banyak kan. Jadi faktor objektivitas itu yang akan mempengaruhi. Karena setiap kartu tuh pasti ada sisi positif dan negatifnya. Positif dan negatifnya. Kan sebelum kasih kartu kan kita konsultasi dulu sama orang. Nah, yang dia ceritain sama tafsiran kita jadi seperti apa itu pengaruh? Ya, menurutku sangat berpengaruh sih. Itu kenapa aku lebih suka kliennya cerita dulu. Karena ini kan cuma simbol. Semakin jelas orang bercerita, aku kan bisa melihat detailnya dengan lebih jelas. Kayak lihat siluet gitu, itu gambar apa sih? Pohon apa ular ya gitu. Tapi ketika dia cerita, Mbak, aku lagi di tempat yang seperti ini, oh berarti itu pohon bukan ular. Dengan dia bercerita lebih detail, penjelasanku juga pasti lebih detail. Online bisa nggak? Online bisa. Lo kan nggak ketemu? Balik lagi adalah menggunakan datanya dia, dari ceritanya dia. Itu kenapa setiap klien, apalagi online, aku minta dia menceritakan dengan detail. Paling nggak aku punya gambaran. Kalaupun nanti dia menceritakan dan aku tidak jelas, aku akan menanyakan ulang sampai aku menemukan gambaran yang memang aku butuhkan untuk aku relate ke kartunya. Atau biasanya aku sudah ngambil kartu tapi aku tidak punya gambaran. Kok gini kartunya? Nah, aku akan menanyakan. Dalam 1 kali konsultasi, rules-nya berapa kali ngambil kartu? Tergantung, itu nggak aku bisa tentukan berapa ya. Oh, jadi per pertanyaan gitu ya? Per pertanyaan dan memang berapa butuhnya aja sih. Ada memang jenis tebaran-tebaran tertentu. Setiap tarot reader pasti punya tebarannya sendiri gitu loh. Tebaran untuk asmara dia akan menggunakan ini, tebaran untuk karir dia akan menggunakan ini. Terus nanti ketika memang sudah dibaca semua tapi kliennya belum jelas ya akan ambil lagi gitu. Tergantung. Perlu berapa lama proses untuk belajar jadi seorang tarot reader? Untuk menghafal simbolnya aja, aku bisa ngajarin dalam 1 hari. Sejarahnya, simbolnya, filosofinya. Tapi untuk kemudian kamu benar-benar bisa baca, ya itu tergantung latihanmu sendiri. Karena nanti pada akhirnya, kalau kita ngomongin seni membaca, setiap tarot reader akan punya bahasa simbolnya sendiri. Itu berdasarkan pengalaman ya. Ketika aku mengambil kartu Three of Cups, yang artinya adalah orang yang bersenang-senang gitu. Beberapa tarot reader ada yang mengatakan, oh berarti hubunganmu sama dia akan menyenangkan gitu. Karena gambarnya memang orang bersenang-senang. Tapi dari pengalaman, ketika itu dibaca, loh ini ternyata kok nggak bersenang-senang, ternyata ada orang lain gitu. Karena ini gambarnya 3 gitu. Prosesnya itu seperti apa sih untuk bisa menyelami satu simbol itu? Kan mungkin nggak diajarkan satu simbol pasti saklek artinya A atau B. Enggak. Aku tidak mengajarkan orang menghafalkan
satu kartu misalnya ini Five of Wands tuh artinya ini. Aku tidak saklek mengajarkan itu. Lebih ke simbolnya. Karena pasti simbol itu muncul berulang gitu loh. Misal gambar anggur itu ada di kartu Three of Cup, nanti muncul lagi di kartu Magician, muncul lagi di kartu ini. Nah, aku akan menjelaskan anggur itu artinya ini, ikan paus artinya ini, dengan warna ini artinya ini. Aku akan menjelaskan dulu. Dan nanti ketika dia lihat kartunya, kamu lihat gambar apa di situ dari simbol-simbol yang aku jelaskan tadi. Jadi dia punya interpretasi. Menurut Mbak Dani, dalam seni tarot ini sendiri, ilmu apa aja yang dipelajari? Ikonografi ya. Ikonografi. Iya, jelas. Terus yang kedua adalah skill komunikasi. Psikologi jelas, karena harus memahami sudut pandang orang ini kan. Kalau misalnya aku menyimpulkan seperti ini, menurutmu gimana? Jadi dari penjelasan yang Mbak Dani tadi, aku lihat sih ini pure seni tentang bagaimana kita bisa peka membaca pertanda. Betul. Cuma sesuatu itu memang harus ada unsur semacam mitos yang dibangun untuk membuat orang itu ada efek seperti Tertarik gitu. tertarik, penasaran. Ya nggak sih? Karena terutama dari penjelasanmu tentang cara orang mengambil keputusan tadi itu ya, menurutku menarik sekali dan itu logis banget ya, bahwa dengan tarot ini oke, supaya intuisi yang bekerja lebih tajam, makanya yang sisi tiga yang lain dimatiin dulu gitu ya. Menurutku itu sangat make sense gitu, dan enggak ngarah ke mistis, tapi untuk gambar di kartu segala macam itu memang harus sesuatu yang mistis ya berhubungan dengan dewa atau apa, supaya mungkin orang tuh lebih gimana gitu. Sebenarnya karena itu tadi kita ngomongin balik ke unconscious ya. Selain ketaksadaran yang kita miliki sendiri dari kita lahir, ada satu lagi yang namanya tuh collective unconscious. Collective unconscious itu yang menghubungkan aku dan kamu, aku dan banyak orang gitu. Itu adalah collective unconscious kita, ketaksadaran kolektif gitu. Nah, ini yang digambarkan di tarot adalah ketaksadaran kolektif gitu. Di setiap zaman, di segala budaya, itu pasti punya ketaksadaran yang kolektif, yang sama. Contohnya cerita yang sama, dari zero to hero gitu. Ada Musa, kemudian semakin modern nanti ada Guardian of Galaxy. Star-Lord tuh dibuang terus dia jadi hero. Polanya akan selalu sama, dan itu akan selalu punya simbol yang sama, raja, ya kan? Terus habis itu pedang, terus habis itu ada simbolnya mahkota. Habis itu nanti ada simbolnya lagi, misalnya air sebagai simbol sesuatu yang menyucikan sesuatu. Ada sesuatu yang diperebutkan di situ kan, ceritanya akan selalu sama. Simbol itu yang dituliskan di dalam tarot. Tapi bicara tentang simbol sendiri itu ada aspek budaya juga di dalamnya. Artinya mungkin orang sama-sama bermimpi, mimpinya orang Jawa yang masuk di bawah sadarnya dia juga sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas dia sebagai seorang Jawa. Atau mungkin di negara lain ya simbol budaya berhubungan dengan, betul ya? Jadi lekat dengan budaya juga. Sangat lekat dengan budaya. Itu kenapa tarot itu kan juga berkembang dari zaman Renaissance, terus ini adalah faktornya lebih banyak dipengaruhi sama Pope, gereja-gereja gitu. Semakin kesini kan tarot itu justru malah semakin modern gitu loh. Gambarnya juga modern. Kalau kartunya simbol-simbolnya udah modern banget, mistisnya sangat berkurang pasti. Jadi tidak menyeramkan sebenarnya, tidak menyeramkan untuk dilihat, tapi tidak mengurangi esensinya. Tidak mengurangi esensi. Tadi kan kita bicara tentang bagaimana orang itu selalu dalam hidupnya tuh banyak dilingkupi dengan simbol-simbol, bukan hanya dalam mimpi ya. Sehari-hari kita di jalan lihat apa dan seterusnya. Pertanyaannya, membangun kepekaan itu seperti apa sih? Wah, iya. Supaya kita lebih tanggap gitu sesuatu gitu. Membangun kepekaan yang pertama adalah sikap tenang gitu. Karena dengan pikiran yang tenang, hati yang tenang, kita melihat segala sesuatu jauh lebih jernih. Pasti itu. Aku tuh lihat ini Mbak, wah langsung panik. Kamu nggak akan bisa lihat itu lebih jauh seperti apa artinya, seperti apa maknanya buat kamu kalau kamu tidak tenang gitu. Usahakan setiap hari kamu punya ketenangan. Usahakan setiap hari itu pikiran, hatimu itu sejalan gitu. Selanjutnya adalah memahami dirimu sendiri. Oh, itu yang sulit. Ya, ketika kita melihat simbol itu kan harus, kita nggak boleh denial ya sama diri sendiri. Ya kayak tadi ditanya, bisa nggak tarot reader baca diri sendiri? Ya bisa kalau objektif lah, kalau aku denial ya nggak bisa gitu. Memahami hari ini apa sih yang sebenarnya kamu rasakan, itu aja deh gitu. Karena kita terbiasa, kita tuh hidup di dunia yang mematikan semua emosi. Emosi itu sesuatu yang nggak penting lah gitu. Kayak kita tuh malu menunjukkan bahwa kita tuh senang, kita sedih. Kita tuh harus sebagai manusia dewasa lah. Aku harus tetap terlihat tenang tanpa emosi. Padahal nggak gitu. Ketika kita terbiasa mengenali emosi kita jadi bisa membaca pertanda. Semisal tiba-tiba aku membaca sesuatu gitu. Ya kita ngomongin gadget lah, sesuatu postingan gitu. Terus aku sedang diingatkan nih bahwa ini tuh relate sama emosiku gitu.
Terakhir, aku pengen Mbak Dani sharing dong, untuk orang yang sedang belajar tarot, hal apa yang perlu di-adjust. Kemudian untuk orang yang pengen nih, nyoba nih, konsultasi lewat tarot, yang mungkin belum pernah, apa-apa juga yang harus diperhatiin? Kalau yang untuk belajar tarot, paling pertama, jangan takut salah. Kalau kamu nggak salah, kamu nggak belajar. Ikuti intuisimu. Kalau kita mau bikin piramida, intuisi itu akan selalu berada di atas. Pemahamanmu kemudian soal simbol, pemahamanmu kemudian adalah soal sejarahnya dan lain-lain. Harusnya melengkapi intuisimu aja. Jadi percayai sama intuisimu. Terus yang kedua, jangan bosan belajar. Jangan merasa aku udah tahu nih Mbak simbolnya ini. Masih banyak hal yang bisa digali dari tarot. Masih banyak hal yang harus kamu pelajari. Yang ketiga adalah attitude. Harus disadari bahwa apapun yang kamu omongin waktu itu akan mempengaruhi seseorang. Baik dari segi mentalnya ataupun itu dari segi pengambilan keputusan. Pilih kalimat-kalimat yang tidak menjatuhkan dia. Kemudian bukan tugasmu memaksa seseorang keluar dari masalahnya. Tugas seorang tarot reader hanyalah menunjukkan sudut pandang lain atau membuka pintu. Dia mau lewat ya syukur, nggak lewat ya nggak apa-apa. Urusan dia gitu. Jadi, kalau orang yang pengen dibaca tarot, ceritakan masalahmu sejujur-jujurnya sama tarot reader. Sayang gitu loh, kamu sudah datang, kamu bayar, terus kamu nutup-nutupin ceritamu gitu. Wah nanti aku dijudge nggak ya sama tarot readernya? Enggak lah, ketika seseorang sudah jadi tarot reader, dia nggak boleh judging gitu. Ceritakan semuanya, terus kemudian siap sama jawabannya. Nah ini yang aku selalu bilang, kamu jangan menanyakan hal-hal yang kamu nggak siap sama jawabannya. Mbak, mantanku bahagia nggak ya sekarang? Pertanyaan selanjutnya ya aku balik nanya sama dia, kamu kenapa ya nanya kayak gitu? Ya nggak apa-apa Mbak, ini kalau aku jawab dia bahagia, kamu nyesel nggak? Jadi dia bahagia ya Mbak, nggak ada aku. Kalau aku bilang enggak, kamu nyesel nggak pengen balikan sama dia dan membuat dia bahagia? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang kamu siap nggak sih sama jawabannya? Dipikir ulang gitu loh sebelum nanya gitu. Oke Mbak Dani, thank you banget waktunya. Sama-sama, Ini obrolan yang sangat menarik ya. Hari ini kita belajar banyak tentang tarot, bukan hanya dalam perspektif psikologi saja, tapi juga tentang aspek budaya. Bahwa dalam hidup kita selalu dilingkupi dengan simbol-simbol yang erat kaitannya dengan kultur kita bertumbuh, kita tinggal, dan seterusnya. Oke, terima kasih udah nonton di episode Dulan Sana Seni kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you.